Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengawali pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan anatomi bunga pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai bunga. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian. Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran kita berikutnya, terlebih dahulu saya akan mereview pembelajaran kita kemarin mengenai struktur dan anatomi daun pada tumbuhan. Daun sendiri adalah merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting dan biasanya berwarna hijau. Pada daun sendiri berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk melaksanakan yang namanya proses fotosintesis. Bahan utama daripada proses fotosintesis adalah CO2, H2O, sinar matahari dengan klorofil akan menghasilkan yang namanya C6H12O6 serta hasil sampingan daripada proses fotosintesis adalah oksigen yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup
Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai bunga. Silahkan kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdiri atas akar, batang, dan daun yang sudah kita pelajari. Dan yang paling atas adalah bunga. Bunga sendiri adalah merupakan salah satu bagian daripada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Maksud daripada generatif adalah secara kawin. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut adalah merupakan struktur pada bunga. Di antaranya yang pertama adalah kepala putik, yang kedua adalah tangkai putik, yang ketiga adalah dasar putik, yang keempat adalah kepala sari, dan yang kelima adalah tangkai sari. Keenam adalah kelopak bunga. 7 adalah mahkota bunga. 8 adalah bakal biji. Dan terakhir 9 adalah tangkai bunga. Pada kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik adalah merupakan bagian-bagian daripada putik. Sedangkan pada kepala sari dan tangkai sari adalah merupakan bagian daripada benang sari. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai putik. Putik adalah merupakan alat perkembangbiakan betina, biasanya terletak pada lingkaran ke dalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Anak-anakku sekalian, bagian-bagian daripada putik sendiri biasanya terdiri atas yang pertama adalah kepala putik atau stigma, yang kedua adalah tangkai putik atau stilus, kemudian terdapat juga bakal buah atau ovarium, dan juga terdapat bakal biji atau ovulum. Apabila bunga tersebut memiliki yang pertama stigma, kemudian stilus, ovarium, dan ovulum, maka bunga tersebut dikatakan sebagai bunga sempurna. Berikutnya kita akan belajar mengenai penyerbukan pada bunga. Penyerbukan sendiri adalah proses menempelnya sel jantan pada sel betina pada tumbuhan. Penyerbukan sendiri terjadi sebelum terjadi yang namanya pembuahan pada tumbuhan yang berbunga. Sedangkan penyerbukan sendiri adalah merupakan jatuhnya serbuk sari atau polen pada permukaan stigma atau kepala putik. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini.
Pada gambar tersebut adalah merupakan proses terjadinya penyerbukan pada bunga. Nah, anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai benang sari. Benang sari adalah merupakan alat kelamin jantan pada bunga tersebut. Adapun bagian-bagian daripada benang sari, yang pertama adalah kepala putik. Pada kepala putik terdapat yang namanya serbuk sari. Kemudian yang paling bawah yang berwarna putih adalah merupakan tangkai sari pada tumbuhan. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai kelopak bunga. Kelopak bunga sendiri adalah merupakan berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, masih belum mekar. Setelah bunga itu mekar, maka kelopak bunga tidak berfungsi untuk melindungi pada bunga tersebut. Berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai pemikat serangga agar hinggap pada bunga untuk membantu proses penyerbukan. Pada proses penyerbukan sendiri bisa dibantu oleh serangga, kemudian dibantu oleh angin, dan yang ketiga bisa dibantu oleh manusia. Berikutnya kita akan belajar mengenai bakal biji dan bakal buah. Pada bakal biji adalah merupakan bagian yang akan berkembang menjadi biji yang terletak di dalam bakal buah dan akan berkembang menjadi buah. Dan itu adalah merupakan salah satu tumbuhan melaksanakan perkembangbiakan, dan tujuan daripada perkembangbiakan itu sendiri agar makhluk hidup atau tumbuhan tersebut tidak sampai mati atau tidak sampai musnah dari permukaan bumi. Berikutnya kita akan belajar mengenai tangkai bunga. Pada tangkai bunga berfungsi sebagai alat penghubung antara bunga dengan ranting dan sebagai penopang bunga itu sendiri agar bisa tegak berdiri. Nah, anak-anakku sekalian, penyerbukan sendiri terdiri atas 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga, penyerbukan yang dibantu oleh bunga yang lainnya tapi masih dalam satu tangkai. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang sendiri adalah penyerbukan yang dibantu oleh bunga lain yang masih berbeda
tangkai satu dengan tangkai yang lainnya, tapi masih dalam satu spesies. Dan terakhir adalah penyebukan secara bastar. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami mengenai materi pada bunga, saya akan memberikan tugas terstruktur kepada kalian. Persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau sudah nomor 1, sebutkan fungsi daripada bunga pada tumbuhan. 2. Jelaskan perbedaan antara bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. 3. Sebutkan macam-macam penyebukan pada tumbuhan. 4. Jelaskan proses terjadinya penyebukan. Selamat belajar. Sukses selalu bagi kalian semua. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.